dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion. Menari itu biasanya ekspresi sukacita ya. Kalau kita merasa senang nih, sangat senang begitu ya, kita bisa menari-nari. Hidup kita anak-anak Tuhan hendaknya sukacita ya. Seperti Daud tentunya, karena Roh Allah ada padanya. Tidak seperti Saul yang mana Roh Allah telah berpaling darinya. Apa penghambat sukacita kita? Biasanya belenggu-belenggu yang mengikat seperti kekhawatiran, dosa, kepahitan, dendam, penyakit. Allah bisa melepaskan itu semua jika kita mau ya. Coba dengar firman Tuhan ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dengar sekali lagi ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yuk, hidup dalam roh Allah. Bila roh Allah ada di dalam kita, kita bisa menari, kita bisa bersukacita. Bila roh Allah ada di dalam kita, kita bisa dimerdekakan dari belenggu khawatir, takut, dan belenggu dosa. Bagaimana kita hidup dalam roh? Pertama ini, percaya kepada Yesus Kristus. Kristus yang memerdekakan kita dari belenggu dosa, dari maut bahkan. Penting untuk menaruh iman penuh kepada Yesus. Yesus mengutus rohnya untuk menghibur dan menguatkan kita semua. Dikala hati sedang sedih, khawatir, takut, merasa bersalah, datang kepada Yesus dalam doa kita. Bangun relasi yang dalam dengan Yesus supaya roh kita dikobarkan gitu ya. John Wesley ketika mengikuti persekutuan di salah satu rumah di Aldersgate, ia berdoa dan bertobat penuh kepada Kristus. Dia mengalami sesuatu, dia mengatakan, I feel my heart strangely warm gitu ya. Aku merasakan kehangatan di hatiku. Saya percaya itu roh Allah yang hadir dalam hidupnya. Jadi kita juga dapat mengalaminya Bapak Ibu Saudara jika kita percaya penuh kepada Kristus. Kemerdekaan dan damai sejahtera bisa menjadi bagian kita. Sebagaimana 1 Yohanes 4 ayat 2 katakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ia berasal dari Allah. Hidup dalam roh berarti datang kepada Yesus untuk percaya dan taat kepadanya. Kedua nih ya, hidup dalam roh yaitu hidup yang mau dipimpin oleh roh, bukan daging. Kita tahu pikiran dan daging kita selalu diperhadapkan kepada dua pilihan ya, menuruti roh atau menuruti daging. Kenikmatan tetapi dosa, atau kedamaian tanpa kenikmatan. Kalau daging kita ini dibenturkan persoalan, memilih takut, khawatir, stres, atau sebaliknya mau ditundukkan kepada Roh Kudus. Kalau mau dipimpin oleh roh, maka kita akan mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lebih baik hidup dipimpin roh daripada kedagingan. Bila roh Allah memimpin kita, kita akan memiliki kemerdekaan, kuasa, dan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau hidup dalam roh. Kami tahu keadaan kami bisa melemahkan kami. Situasi kami bisa membuat kami takut, khawatir, sedih, galau. Tapi kami mau dipimpin oleh roh Allah dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk percaya bahwa Yesus telah menyelesaikan dosa dan maut. Yesus bisa mengatasi segala perkara dalam hidup kami. Kami mau hidup dipimpin oleh roh di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Bila roh Allah ada di dalam kita, bersukacitalah.